Oke, teman-teman, memang sengaja hari ini kita mengadakan kelasnya ya untuk reschedule karena sebenarnya kan jadwalnya hari Senin ya. Karena sekarang masih libur ya udahlah kita pakai di hari Selasa aja, tapi untuk kelas weekend dan reguler. Kalau misalnya hari ini ada teman-teman yang berhalangan, misalnya Bu, saya jam 10 ada jadwal mau wawancara atau mau ambil data, boleh. Silahkan ya untuk apa presensinya nanti seperti biasa ya Mbak Azra melalui link. Nah, untuk teman-teman yang kemungkinan akan meninggalkan Zoom terlebih dahulu bisa SS dan dikirimkan ke Mbak Azra ya. Jadi biar nanti ditulis eh, hadir gitu. Dan ingat untuk persyaratan ujian hasil adalah minimal teman-teman sudah mengikuti 7 kali sesi kelas TA. Ya, kemudian bimbingan yang sudah diisikan di daftar TA di Siska itu sebanyak 3 kali untuk ujian hasilnya. Ya, tapi kalau saya sih, menurut saya ya, lebih aman teman-teman itu langsung aja isi apa perlu diisikan progres mulai dari proposal sampai hasil ya. Jadi paling nggak sudah ada 6 lah minimal gitu. Nah, itu nanti mempermudah waktu teman-teman mungkin daftar TA. Oke. Sebelum kita membahas ke materi, ada pertanyaan? Silakan. Ada kendala? Nggak ada. Aman ya, teman-teman. Oke. Sebelum materi hari ini disampaikan oleh Mbak Azra, mungkin ini sebagai pengantar gitu ya, bahwa untuk teman-teman yang persiapan ujian hasil bisa lihat rubrik penilaiannya, ya. Di situ ada dari judul ya penilaiannya. Excel saya terlihat ya, teman-teman. Nah, ini ya, rubrik penilaiannya, gitu kan. Mulai dari judul, bisa dibaca sendiri, kemudian bab 1, ya. Paling enggak poin-poin ini sudah harus ada di TA kalian masing-masing. Meskipun, Bu, proposal kemarin ada beberapa yang perlu direvisi, silahkan. Ya, misalnya judul gitu kan, Bu, ditambahkan 1 kata, 2 kata, silahkan ditambahkan ya di TA masing-masing sebelum dikirim ke sisanya begitu. Kemudian latar belakang ya bab 1, sorry, bab 2, bab 3 dipastikan semua penilaiannya sudah ada dalam naskah kalian. Nah, kemudian di sini perlu dipahami untuk bab 5 ya, karena terkait dengan materi kita hari ini bahwa untuk bab 5 itu penulisan kesimpulan dan saran. Ya, kesimpulan ini disajikan menjawab dengan jelas terhadap rumusan masalah. Ya, kemudian kesimpulan yang disajikan sesuai dengan hasil analisis evaluasi penelitian. Untuk saran diberikan untuk penilaian selanjutnya dan berdasar pada penelitian yang telah dilaksanakan. Ya, ada 3 poin penilaian yang mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Mbak Azra. Kemudian juga kita hari ini itu membahas tentang abstrak ya. Abstrak ini berisi abstrak itu ada 2 ya kalau di TA. Ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, abstrak bahasa Indonesia, bahasa Inggris ini sebenarnya kontennya, isinya itu sama aja ya. Hanya beda bahasanya doang ya. Di mana abstrak ini lengkap berisi ringkasan latar belakang, permasalahan, kemudian apa yang dilakukan dalam penelitian dan hasil akhir. Kemudian di abstrak ini harus ada kata kunci atau keyword ya yang terdiri dari 3 sampai 5 kata. Gitu. Jadi kalau kemarin ada eh, mahasiswa yang coba bimbingan kan. Nah, ini kata kuncinya banyak banyak banget sampai 7 gitu kan. Ini nggak perlu minim 3
maksimal 5. Ya. Oke, di situ poinnya. Jadi untuk pembahasan kesimpulan dan abstrak ini teman-teman bisa memahami ya dari penjelasan bahasa nanti, kemudian diaplikasikan di TA saya kira-kira nanti akan ditulis apa. Atau yang teman-teman sudah sampai di bab 5 progresnya itu udah tahu, oh kesimpulan saya masih kurang nih, abstrak saya masih belum nih. Nah itu bisa kita diskusikan hari ini. Ya. Baik. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Oke, sorry. Untuk rubrik penilaian yang lengkap 5 bab, itu sebenarnya sudah saya kirim ya dokumennya. Gitu. Coba nanti saya kirim linknya lagi. Sambil kita eh, apa namanya perhatikan ya apa yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Azza terkait penyusunan bab 5 kesimpulan saran dan apa. Oke, Mbak Azra, udah siap? Oke, iya sudah. Oke, silakan aja Mbak Azra. Waktu dan tempat saya persilakan ya. Oke. Ya, oke. Mbak Azra, ada kendala? Iya ada Bu, bentar. Lagi mau nyoba share screen kok nggak bisa-bisa ya. Oh, oke. Bisa nanti filenya dikirim ke saya ya. Oh iya, bentar aku kirim aja deh ya. Oke. Oke, untuk teman-teman yang mungkin belum punya file dokumen penting ya terkait TA, mau pedoman TA, template TA, rubrik penilaian TA itu sudah saya pin ya di grup, kemudian linknya juga sudah saya kirim di chat room. Oh, ini daftar Google Scholar publikasi dosen juga sudah saya sertakan ya, jadi teman-teman bisa apa namanya akses. Ini Mbak Azra. Iya, Oke, oke. oke, silakan Mbak Azra.
Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang penulisan terkait bab 5. Bab 5 itu berisi dari subbab kesimpulan dan saran. Dan kita nanti akan membahas terkait abstrak, tugas akhir. Bisa di next, Mbak. Langsung next aja. Oke, untuk penulisan kesimpulan di sini, kesimpulan ada di subbab bab 5 ya. Apa aja sih yang dibahas terkait kesimpulan di bab 5 itu? Di sini kan yang pertama dituliskan dalam bentuk poin-poin atau dituliskan dengan cara esai yang padat. Poin-poin di sini merupakan jawaban dari rumusan masalah teman-teman yang ada di bab 1 yang berdasarkan hasil pembahasan teman-teman. Jadi kalau rumusan masalah teman-teman ada 3, berarti kesimpulannya juga ada 3 poin. Kalau ada 2 rumusan masalah, berarti kesimpulannya juga ada 2. Tuh. Nah, dalam kesimpulan ini akan dijawab apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau tidak berdasarkan hasil pembahasan. Lalu untuk rumusan masalah apa dapat dijawab dengan benda atau hal yang dibuat atau yang dibangun. Sedangkan untuk apakah itu kesimpulannya eh, jawaban iya atau tidak atas keberhasilan dari program atau sistem yang dibuat. Sedangkan untuk kesimpulan yang pertanyaannya bagaimana dijawab dengan cara cara melaksanakan penelitian itu bagaimana, cara membuat sistemnya bagaimana, cara output penelitiannya bagaimana untuk menjawab masalah penelitiannya. Next. Di sini ada untuk contoh yang pertama, misalnya judulnya strategi pemanfaatan media komunikasi online untuk academic knowledge sharing di STTNF. Rumusannya di sini misalnya ada 2. Yang pertama, bagaimana evaluasi pemanfaatannya, dijawab kesimpulannya, itu menjabarkan tentang evaluasi pemanfaatan komunikasi online-nya yang telah digunakan bagaimana. Sedangkan untuk rumusan masalah yang kedua, di sini pertanyaannya faktor apa saja, berarti kesimpulan yang kedua disebutkan faktor apa saja sih yang menjadi kegagalan penyebaran informasi akademik kampus kepada mahasiswa. Di sini dijawab faktor kegagalannya terdapat pada variabel sistem quality, information quality, service quality, dan user karakteristik. Bisa di next contoh kedua. Ya. Untuk contoh kedua di sini misalnya judulnya analisis dan perancangan antarmuka website toko baju online menggunakan metode website design method. Di sini rumusan masalahnya misalnya hanya 1, yaitu bagaimana. Dengan pertanyaan bagaimana merancang antarmuka website toko baju online menggunakan metode WSDM. Berarti kesimpulannya itu kita menjabarkan dari hasil pembahasan sebelumnya itu bagaimana sih merancang antarmuka website itu. Di sini kita yang jelasin perancangannya bagaimana menggunakan metode WSDM yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertamanya disebutkan hingga tahap akhirnya. Di sini ada misalnya 4 tahap. Nanti teman-teman bisa disebutin juga menggunakan metodenya, menunjukkan hasil skornya itu ada berapa gitu. Next. Selanjutnya ada saran. Saran ini menjadi subbab kedua di bab 5. Next. Isinya itu berupa kekurangan-kekurangan dari penelitian yang udah teman-teman lakukan. Terus isi saran juga menunjukkan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya itu baiknya bagaimana. Terus berisi mengenai kebijakan rekomendasinya nanti bagaimana, wilayah penelitian, sampel penelitian, variabel, fitur tambahan, dan lainnya. Yang dirasa penulis ini perlu untuk dilakukan analisis atau penelitian selanjutnya.
Jadi penelitian teman-teman ini yang udah dibuat sekarang diharapkan bisa menjadi penelitian berkelanjutan untuk adik-adik tingkatnya nanti, gitu. Maksud dari isi saran itu. Contohnya di sini ada judul strategi pemanfaatan media komunikasi online. Misalnya contoh sarannya itu yang pertama, mengimplementasikan strategi dalam jangka waktu yang lebih lama, kurang lebih 24 minggu, agar terlihat dampak yang lebih jelas. Selanjutnya, ada saran kedua, berharap strategi yang telah dibuat ini dapat diimplementasikan semua, karena masih terdapat banyak strategi usulan peneliti yang belum diimplementasikan, sehingga perubahan belum maksimal. Yang ketiga, disarankan lebih memperdalam tentang Smart PLS 3 agar pengolahan datanya dapat lebih diolah secara kompleks dan akurat, sehingga dapat menghasilkan strategi yang lebih tepat atau bisa diperdalam sebagai salah satu kelas untuk membantu analisis data. Ini untuk contoh saran dengan judul yang ini yang pertama. Next. Yang kedua, misalnya untuk analisis perancangan antarmuka website, sarannya di sini misalnya peneliti selanjutnya dapat mengimplementasikan ketahapan pemrograman dan dikembangkan menjadi website yang interaktif. Yang kedua ada fitur-fitur yang sudah dirancang dapat disesuaikan dan diimplementasikan pada versi aplikasi mobile. Di sini maksudnya saran yang diberikan teman-teman juga untuk mempersempurnakan penelitian sebelumnya gitu. Jadi untuk penelitian yang selanjutnya bisa lebih baik lagi ke depannya untuk sistem-sistemnya. Next. Selanjutnya ada penulisan abstrak. Abstrak ini ditulis kalau bab 1 sampai bab 5 teman-teman udah selesai. Tapi letak abstrak itu kalau di tugas akhir ada di halaman sebelum bab 1 itu. Jadi halaman pertama ada abstraknya yang berisi intisari dari karya ilmiah yang memuat latar belakang secara ringkas, kenapa teman-teman memilih penelitian ini, latar belakangnya apa, tujuan dari penelitian ini apa, terus metode penelitian yang digunakan teman-teman apa, serta hasil dari kesimpulan yang dituliskan. Untuk penulisan abstrak di NF itu maksimal 300 kata sih ya, tapi standarnya ya 100 sampai 250 kata yang udah disertai kata kunci. Kata kunci yang disebutkan itu paling hanya 5 maksimal ya, 5 kata aja. Next. Nah, di sini tuh apa aja sih isi dari abstrak? Abstrak ini hanya ditulis dalam satu paragraf aja, nggak boleh lebih, dan itu udah mencakup terkait latar belakang secara keseluruhan, secara udah diringkas, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Lalu terdiri dari maksimal 300 kata dalam satu paragraf itu, dan disusun dalam 2 bahasa, bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk yang bahasa Inggrisnya, kebanyakan itu teman-teman pasti langsung copy paste ke Google Translate yang udah satu paragraf gitu. Nah itu nanti kebanyakan tuh tata bahasanya jadi agak berantakan kalau jadi bahasa Inggris. Betternya sih kayak per kalimat aja gitu kalau ada verb yang kurang atau yang salah nggak sesuai pada tempatnya itu bisa diperbaiki gitu. Kalau per kalimat gitu ya, kalau per paragraf gitu kan jadi suka aneh gitu. Terus selanjutnya ditulis ada nama teman-teman sama NIM, program studi di atas abstraknya masih sesuai template TA dengan tambahan informasi berupa judul tugas akhir.
Nah, di bagian bawah abstrak itu nanti ada kata kunci atau keyword yang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masih sama. Eh, dan kalau kata kunci yang diberikan dalam bahasa Inggris itu seperti dibilang sebelumnya dicari padanan katanya. Next. Ini contoh dari lampiran abstrak TA. Jadi di sini ada dituliskan nama program studi dan judul penelitian teman-teman terlebih dahulu. Lalu mengikuti template yang udah ada, tugas akhir atau skripsi ini membahas terkait tentang apa, latar belakang penelitian apa, tujuannya apa, metodenya apa, sampai kesimpulan. Terus lanjut kata kuncinya. Oke. Lalu perbedaan dari abstrak sama kesimpulan itu apa sih? Abstrak itu intisari dari karya ilmiah yang memuat dari latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan yang dituliskan maksimal 300 kata disertai dengan kata kunci. Dan itu hanya ditulis dengan satu paragraf saja yang memuat dari kalimat-kalimat tadi itu. Sedangkan kalau kesimpulan itu menjawab dari rumusan masalah penelitian teman-teman yang sudah dituliskan pada bab 1, poin-poinnya berdasarkan hasil analisis peneliti. Next. Di sini ada contoh dari abstrak terkait judul strategi pemanfaatan media komunikasi online untuk academic knowledge sharing. Di sini menjelaskan contoh latar belakang penelitiannya itu menceritakan terkait STTNF yang menjadi institusi pendidikan yang menggunakan media sosial sebagai penyebaran informasi akademik. Di sini menjelaskan penggunaannya terbilang tidak efektif karena masih terdapat mahasiswa yang menanyakan kembali secara langsung bahkan tidak mengetahuinya. Poin ini menjadi sebagai latar belakang kenapa teman-teman misalnya memilih topik penelitian itu karena masih terbilang tidak efektif tadi. Itu contoh dari latar belakang secara keseluruhannya. Nah, selanjutnya dituliskan nih tujuan penelitiannya ini apa, yaitu mengimplementasikan strategi pemanfaatan media komunikasi online serta evaluasi pemanfaatannya. Selanjutnya dijelaskan terkait penelitian ini menggunakan model penelitian atau metode penelitian apa. Di sini menggunakan misalnya model kesuksesan Delon dan McLean yang mempunyai 12 hipotesis yang akan diuji dan divalidasi menggunakan data dari sebuah kuesioner online. Di sini juga menjelaskan kuesionernya ini yang disebarkan ada berapa, terus menggunakan metode analisisnya apa. Di sini misalnya menggunakan PLS. Kalau misalnya metode teman-teman kualitatif atau kuantitatif, itu juga dijelaskan di abstrak itu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengambil berapa responden atau kuesioner yang disebar ada berapa. Itu harus dijelaskan di abstrak juga. Lalu baru menceritakan hasil dari kuesioner yang tadi itu bagaimana. Misalnya di sini yang dikemukakan bahwa evaluasi yang dilakukan dapat menghasilkan strategi yang tepat dalam pemanfaatan media komunikasi online untuk penyebaran informasi akademik. Itu sebagai contoh abstraknya. Next. Selanjutnya ada kata kunci atau keyword pada abstrak. Kata kunci untuk di abstrak itu seperti yang dibilang sebelumnya maksimal hanya 5 kata aja udah cukup. Ini maksudnya untuk memudahkan peneliti lain mencari hasil penelitian kita. Misalnya saya sebagai peneliti lain itu ingin
mencari topik penelitian terkait manajemen SDM. Tanpa membaca satu buku TA itu, kita hanya perlu membaca si abstraknya itu udah cukup mencakup dari satu penelitian itu. Dengan membaca abstrak dan kata kunci, apabila itu relevan dengan penelitian yang kita akan cari, itu mempercepat kita sebagai peneliti untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Jadi kata kunci ini juga sangat penting juga ya untuk ditaruh di abstrak yang ditentukan itu berdasarkan topik penelitian. Misalnya topik penelitian yang tadi membahas tentang manajemen SDM, itu dituliskan manajemen SDM. Terus kalau misalnya ngebahas tentang machine learning, berarti kata kuncinya juga machine learning gitu. Terus kata-kata yang sering muncul bisa dijadikan sebagai keyword atau kata kunci. Atau tempat penelitiannya nih, atau organisasi penelitian tempatnya, di mana itu bisa menjadi kata kunci atau keyword pada abstrak. Next. Oh ya, udah. Oke. Untuk materi bab 5 cukup sekian. Mungkin ada yang ingin bertanya atau Bu Enji ingin menambahkan sesuatu mungkin. Oke, enggak sih, cukup ya untuk materinya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi langsung terkait eh, apa namanya penyusunan kesimpulan, saran dan abstrak. Silakan. Silakan, ada pertanyaan atau masih kurang jelas boleh ya ditanyakan teman-teman. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Ya, boleh. Kan berdasarkan dari beberapa referensi TA kakak tingkat yang saya baca ya, apa kalau semisal di abstrak itu harus di depannya di era harus ada kata ataupun kalimat di era digital saat ini ataupun perkembangan dan bla 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 gitu, Bu. Apa harus seperti itu? Apa memang boleh langsung menjelaskan dari masalah yang tadi kan ada cakupan latar belakang ya? Itu emang harus dikasih kata ataupun kalimat kayak gitu atau gimana, Bu? Saya bertanya gitu. Oh, boleh. Mbak Azra mau merespon? Silakan. Sambil saya cari contoh-contoh abstrak ya. Oke, Mbak Azra mau merespon? Oh, oke, Mbak Azranya mungkin apa ada gangguan kali ya. Baik, teman-teman, kalau ketika kita menyusun satu abstrak gitu kan, itu kan memang sudah dijelaskan ya pada abstrak itu intisari, di mana itu harus ada atau memuat latar belakang masalahnya kita. Gitu. Memang seringkali kalau kita menulis bab 1 di era digital, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, nah seperti itu ya. Tapi kalau di abstrak nggak perlu gitu, langsung aja pada apa namanya
fokusnya. Ya, jadi itu sebenarnya tergantung gaya penulisan teman-teman. Dan menurut saya kalau misalnya kalian ngerasa kok mesti awalnya gini gitu ya, perkembangan teknologi yang semakin pesat di era digital, kemudian penggunaan teknologi informasi di seluruh aspek kehidupan. Nah, saya bosan ya udah nggak usah dituliskan itu, langsung aja pada intinya. Karena gini, di abstrak itu kan cukup singkat ya, teman-teman. Jadi seluruh penelitian kalian di berpuluh-puluh halaman itu, kalian harus mampu untuk menyusun satu paragraf abstrak yang berisi intisari itu tadi. Ya, ada latar belakang, kemudian ada metode, hasil penelitian, dan kesimpulan. Semuanya itu dituliskan. Jadi idealnya memang di abstrak gitu ya. Latar belakang itu cukup dituliskan 1 sampai 2 kalimat aja. Itu cukup. Ya, nggak usah banyak. To the point aja. Karena gini, abstrak kan tujuannya untuk memudahkan penelitian lain memahami apa yang ditulis di naskah. Dan penelitian lain itu nggak punya banyak waktu untuk membaca abstrak ya. Jadi paling nggak peneliti lain itu kita ngecek apakah penelitian ini sesuai dengan kita atau enggak. Kita cukup meluangkan waktu sekitar 2 sampai 3 menit untuk membaca abstraknya. Gitu. Oke, sebentar. Saya mau share. Wait, ini ya. Ini contoh abstrak gitu kan. Ini coba saya cari tadi judulnya penerapan metode PISIS Framework dalam analisis dan evaluasi aplikasi MBCA. Nah, abstraknya ini ya. Kalau kita lihat lihat artikel gitu kan. Lihat artikel kita mungkin coba ya di sini Google Scholar ada nggak? Terlihat ya apa namanya contoh abstraknya. Nah, ketika kita lihat Google Scholar kan, kita cari aja apa namanya, misalnya menggunakan keywordnya media sosial gitu ya. Nah, misalnya kayak gini ya. Atau tadi saya lihatnya metode PISES gitu. Nah, misalnya di metode PISES, kemudian kita pilih aja salah satu artikel yang memang mau kita baca gitu. Nah, di sini saya menemukan gitu kan. Nah, ini langsung di apa ya diperlihatkan gitu loh. Oh, di jurnal Infortech itu ada penelitian atau artikel. Nah, dia langsung gini nyusun abstraknya mobile BCA atau yang biasa disebut MBCA merupakan sebuah aplikasi. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini latar belakangnya. Mobile BCA atau yang biasa disebut MBCA merupakan sebuah aplikasi perbankan yang diperuntukkan kepada semua nasabah BCA yang memiliki tabungan. Namun, MBCA tidak diperuntukkan kepada nasabah tahapan tabunganku karena tahapan tersebut hanya diperuntukkan untuk anak-anak. Ya, ini rumusan masalahnya. Gitu. Intinya gitu, latar belakangnya. Sorry, bukan rumusan masalahnya. Di situ ya, teman-teman. Jadi cukup 1 atau 2 kalimat yang memang kalian tulis sebagai latar belakang. Gitu. Jadi nggak harus perkembangan teknologi di era digital gitu-gitu ya. Nah, di sini. Kemudian di sini si penulis itu juga menuliskan gitu kan. Apa namanya? Fitur-fitur ya yang ada di MBCA. Ini ada M-Info, bagi-bagi, Flash, M-Info, dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian langsung metode penelitian ini gimana? Ditulis aja to the point. Salah satu metode yang biasa digunakan untuk mengevaluasi adalah metode PISES. Metode PISES itu apa gitu kan? Nah, metode PISES itu melihat performance, information, economic control, efficiency, dan service. Gitu. Hasilnya gimana? Gitu kan?
Nah, ternyata berdasarkan metode PISA itu untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pengguna aplikasi MBCA, dilihat tingkat kepuasannya itu sebanyak ini ya. Performance itu poinnya berapa, information berapa, dan lain-lain. Gitu. Yang berarti penggunanya ini merasa puas terhadap aplikasi MBCA. Nah, intinya gitu hasilnya. Ya, itu cukup untuk dituliskan di abstrak. Tuh. Oke? Kalau misalnya di sini teman-teman lebih lengkap lagi ya, ketika kalian menuliskan bahwa penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif ya, dengan berapa informan, dengan berapa responden. Nah, itu juga lebih lengkap ya. Jadi metode penelitian kita apa namanya dituliskan. Kalau di sini nggak ada ya, jadi langsung hasil. Gitu. Oke. Nah, misalnya di sini media sosial ya, kita lihat. Apa ya kalau tema-tema IT apa? Contohnya, topiknya. Rancang bangun, Bu. Rancang bangun itu bukan topik. Oh, bukan Yang lain. topiknya. Bukan. Rancang bangun apa? Web, Bu, mungkin ya. Lagi. Rancang bangun web. Sistem informasi. Terus Machine learning, Bu. machine learning itu metodenya. Yang utuh. Judulnya yang utuh. Rancang bangun sistem informasi. Terus ya, machine learning. Ya. Machine learning ini bahasa Indonesia apa? Lebih tepatnya. Pelajaran mesin. Hmm? Rancang Kecerdasan bangun. buatan, Bu. Kenapa? Kenapa? Sorry. Iya, bahasa Indonesianya kecerdasan buatan kan ya. Oh, ya, 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 ya. Coba ya, kita lihat. Soalnya abstraknya pada bahasa Inggris, apa artikel yang ditemukan pada bahasa Inggris ya. Nah, misalnya gini. Pemanfaatan analisis tantangan integrasi pengaruh pengaruh kecerdasan kita. Lihat. Nah, ya pemanfaatan kecerdasan buatan AI ya dalam membantu kinerja pembelajaran. Bisa nggak? Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini kita coba ambil salah satu artikel. Nah, abstraknya gini ya. Tapi abstraknya ini bahasa bahasa Inggris ya, teman-teman. Nah, the purpose, nah bisa. Kalau di apa namanya eh, abstrak itu kita bisa langsung menulis tujuan dari penelitian ini, gitu. Itu bisa, ya. Kalau di sini the purpose of this study is to find out how students utilize artificial intelligence for AI in learning. Jadi tujuan dari penelitian ini untuk menemukan ya gimana mahasiswa itu menggunakan AI dalam pembelajarannya gitu. Nah, kemudian the research method used is kualitatif. Nah, apa metode penelitiannya ini menggunakan kualitatif. Nah, apa namanya? Jadi intinya adalah latar belakangnya hanya ditulis satu kalimat aja. Kemudian si penulis menyebutkan metode kualitatifnya apa. Sorry, metode penelitiannya apa. Bentar, saya coba itu aja. Ada nggak ya PDF-nya? Bisa nggak? Itu.
Oh, nggak bisa. Eh. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk kita belajar lebih jelas lagi bahwa dengan judul pemanfaatan kecerdasan buatan artificial intelligence AI dalam membantu kinerja pembelajaran. Ya, nah ini abstraknya. Paling ini kalau mungkin sekitar 200 kata kali ya di sini. Gitu. Jadi nggak terlalu banyak ya teman-teman. Nah, sebenarnya abstrak itu kadang ada yang 100, ada yang 150, 250 sampai 300 itu sudah maksimal ya teman-teman. Itu berdasarkan pada aturan yang ditentukan pada masing-masing instansi, jurnal atau yang lain. Nah, kalau di NF ini seperti maksimal 300 ya. Tapi coba teman-teman baca pedoman TA lagi, kira-kira abstrak ini maksimal berapa kata ya. Dan perlu diperhatikan juga teman-teman, ketika kita menyusun abstrak itu lebih dari yang ditentukan, kalau di jurnal itu kan proses reviewnya ketat banget ya. Jadi bisa langsung di reject gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti menulis untuk dikirimkan ke jurnal gitu kan, oh abstraknya maksimal hanya 250, ya udah tulis aja sebanyak 250. Jadi jangan dikopas ya dari TA langsung ke template jurnal tadi. Karena bisa jadi kalau abstraknya udah lebih dari 250 itu si reviewer itu nggak perlu baca dalamnya gitu kan. Makanya dari abstrak aja, oh ini udah nggak memenuhi, langsung di reject ya. Itu cukup hati-hati ya teman-teman. Kalau nanti misalnya teman-teman mau membuat artikel jurnal. Nah, di sini teman-teman dengan judul artikel ini ya, si penulis itu langsung menuliskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mahasiswa memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dalam pembelajaran. Udah cukup. Satu kalimat saja untuk menjelaskan latar belakangnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Nah, ini kan, bentar. Metode penelitiannya pakai apa? Kualitatif gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin nanti metode pengujian atau pengujian data pada penelitian ini adalah kuantitatif, misalnya gitu ya. Ya, di mana responden yang dibutuhkan atau didapatkan ya ada berapa banyak gitu. Tapi kalau di sini karena metode penelitiannya kualitatif yaitu wawancara terhadap apa namanya implementasi teknologi AI di kampus ya, atau dijelaskan di sini di kampus IAIN Palangkaraya kan sebagai model pendekatan. Sampel penelitian ini mahasiswa IAIN Palangkaraya dari 4 fakultas yang ada. Tuh, dia menjelaskan ya metode penelitiannya gimana, terus informasinya yang diambil itu siapa aja ya. Kemudian dari hasil penelitian sudah diteliti oleh peneliti dianalisis gitu ya, penggunaan AI memiliki berbagai manfaat serta permasalahan pada mahasiswa. Seperti mahasiswa memanfaatkan AI untuk mempermudah mereka dalam mencari referensi, mempersingkat pengerjaan tugas, meningkatkan pengetahuan mereka. Namun, masalah yang terjadi mahasiswa cenderung tergantung pada AI, ya, sehingga membuat nalar tidak jalan, bahkan menjadi malas dalam membaca literatur. Nah, implikasi dari penelitian ini, mahasiswa merasa terbantu dengan adanya teknologi perkembangan AI. Harapan dari penelitian ini dapat mendorong kebijakan dan strategi penerapan AI yang lebih baik di lingkungan kampus dan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman serta penerapan teknologi AI pada mahasiswa. Nah, ini hasil kesimpulan dan saran itu si penulis menyertakan itu ya. Kemudian kata kuncinya AI udah jelas ya. Kemudian dia pakai kinerja pembelajaran karena memang topik-topik ini masih masuk pada pembelajaran ya. Kemudian penelitian kualitatif. Bisa nanti teman-teman
tuliskan objeknya. Misalnya ya kalau di abstrak ini IAIN Palangkaraya itu boleh ya. Karena itu mempermudah ketika peneliti lain akan mencari mencari artikel yang memang sesuai dengan topiknya. Tadi saya bilang rancang bangun itu kenapa kok bukan topik gitu ya? Karena memang ketika kita cari rancang bangun itu banyak banget kan ya. Maksudnya rancang bangun gitu. Nah, rancang bangun ini banyak kan. Rancang bangun apa? Robot untuk bisa multi multi-size, rancang bangun robot bla bla bla, rancang bangun sistem informasi arsip digital. Nah, ketika kita membaca kayak gini ya, judulnya rancang bangun sistem informasi arsip digital. Topiknya apa? Oh, topiknya di arsip digitalnya, bukan di rancang bangun. Rancang bangun itu kan kayak menjelaskan bahwa penelitian ini itu untuk merancang sebuah sistem informasi. Ya, jadi kayaknya kurang pas deh kalau rancang bangun itu dijadikan sebuah topik. Ya, makanya kenapa rancang bangun nanti kalau saya ya nggak saya sarankan untuk jadi keywords gitu. Kalau misalnya kita, nah kayak gini, rancang bangun pengaturan pakan ikan nila berbasis Internet of Things ya. Kita lihat, kelihatan kan screen saya ya, teman-teman? Aman, Bu. Bentar. Nah, kita lihat ini ya. Jadi kalau misalnya ada artikel judulnya Rancang Bangun Pengaturan Pakan Ikan Nila Berbasis Internet of Things ya, atau IoT gitu kan. Nah, abstraknya langsung aja, budidaya ikan nila merupakan salah satu sektor penting dalam industri perikanan. Ia memerlukan perhatian khusus dalam memberikan pakan untuk mendukung pertumbuhan optimal ikan. Ya, jadi di awal kan ya kalau kalian misalnya ya di bidang IT ini kan bukan IT, bidang IT nggak sih ini dia? Oh ya, ilmu komputer ya, gitu. Jadi masih IT ya, karena dia berbicara tentang Internet of Things, gitu. Tapi abstraknya nggak harus perkembangan teknologi kan, tapi langsung aja objeknya apa, ya, gitu. Nah, saya lanjut. Di Indonesia, pembudidaya seringkali menghadapi kendala. Ini kesalahannya ya. Di Indonesia, pembudidaya seringkali menghadapi kendala dalam mengelola waktu dan takaran pemberian pakan yang dapat mempengaruhi hasil panen dan kesehatan ikan. Tuh. Jadi untuk menjelaskan latar belakang cukup 2 kalimat aja kalau di abstrak, ya. Nah, dalam rangka mengatasi masalah ini, peneliti mengusulkan penggunaan IoT untuk mengatur pemberian pakan ikan nila secara otomatis dan terkontrol dengan memanfaatkan sistem berbasis microcontroller dan aplikasi Android gitu. Ya, ini apa namanya? Metodenya ya atau caranya. Jadi untuk mengatasi masalah pemberian pakan, nah si peneliti memanfaatkan teknologi IoT begitu ya. Kemudian tujuan penelitian ini mengoptimalkan jadwal pemberian pakan ikan yang tepat ya. Oke, sebenarnya kalau dilihat abstrak ini belum selesai ya. Mungkin ada 2 kalimat yang dia latar belakangnya dapat, kemudian tujuannya ada, metodenya ada, tapi hasilnya seperti apa belum tertulis ya di abstrak ini teman-teman. Jadi nanti kalian bisa kalau menulis abstrak bisa lebih memaksimalkan, tahu poin-poinnya di mana. Karena penulisan abstrak itu juga ada di poin penilaian ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kata kuncinya, oh di sini ada budidaya ikan nila, pemberian pakan otomatis, Internet of Things, pakai aplikasi Android, dan efisiensi budidaya. Itu 2, 3, 4 ini. Nah, itu ya. Tuh. Bukan rancang bangun. Nah, ya, meskipun judulnya rancang bangun, tapi rancang bangun nggak dimasukkan ke keyword. Bisa menggunakan metode. Metode pendekatan itu bisa kalian jadikan keyword.
ya. Oke, ada pertanyaan? Bentar, saya stop-share dulu. Silakan. Ada tambahan dari Mbak Azra? Sudah cukup sih dari aku. Nah, ini salah satu contoh dari abstrak kakak tingkat ya. Jadi judulnya pengembangan back-end sistem informasi administrasi rental mobil menggunakan metode Scrum gitu kan. Nah, di sini em, langsung dijelaskan rental mobil adalah bla 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 gitu ya. Kemudian dengan menyewa mobil, mahasiswa masyarakat nggak perlu khawatir soal perawatan mobil. Nah, karena di sini objeknya adalah rental mobil Argo Mulyo, dia dijelaskan juga. Misalnya penyewa mobil yang bertempatan di daerah Lima Depok, ya, di mana rental mobil ini masih menggunakan pengelolaan pencatatan transaksi secara tertulis, gitu. Sehingga ada masalah nih, em, sering terjadi ketidakjelasan jadwal apabila pergantian staff, ya. Nah, solusi yang diberikan ini dia menuliskan seperti ini, ya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta metode Scrum dalam pengembangan aplikasi berbasis website, hasilnya ya bahwa eh, peneliti berhasil mengembangkan dan mengimplementasikan back-end sistem informasi administrasi rental mobil dan berhasil menguji aplikasi dengan tingkat keberhasilannya ini. Nah, seperti itu ya. Ini lumayan jelas ya. Kalau misalnya nanti teman-teman, Bu, saya nggak mau menjelaskan tentang rental mobil bla 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 dulu, langsung aja ke rental Argo Mulyo adalah perusahaan ini, boleh ya. Yang penting untuk latar belakangnya nggak usah banyak-banyak ya, gitu. Kemudian kita lihat untuk apa namanya penyusunan abstrak dalam bahasa Inggris tadi ya, tips dari Mbak Azra adalah jangan satu paragraf semua ditaruh di copy paste di Google Translate, nanti hasilnya mungkin bisa aneh gitu. Nah, per kalimat saja ya, itu boleh. Sebenarnya memang ada ya Mbak ya aturannya, kalau latar belakang itu menggunakan tenses apa, nanti penulisan metodenya menggunakan tenses apa, itu sebenarnya ada ya. Tapi kebanyakan mahasiswa adalah ya udahlah gampangnya aja gitu. Cuma harus perlu dihati-hati ya teman-teman. Gitu. Kemudian di sini ada latar belakang ya. Meskipun latar belakangnya banyak banget kalimat pengantarnya, tapi di abstrak nggak perlu ditulis. Nah, di sini kita lihat rumusan masalahnya ya. Gimana mengembangkan back-end sistem informasi administrasi rental mobil menggunakan metode Scrum. Gitu. Berarti kan ada satu ya. Tapi di sini teman-teman mungkin saya apa namanya tekankan di teman-teman ya. Ketika rumusan masalahnya itu hanya satu, jadi nggak usah diberikan penomoran. Ya, jadi langsung aja dituliskan dari kalimat paragraf pembukanya. Ya, jadi nggak usah diberikan nomor. Sayang banget kan, misalnya nomor satu doang, duanya nggak ada, tiganya nggak ada ya. Jadi lebih baik dituliskan aja dalam paragraf yang utuh. Ya. Nah, di sini rumusan masalahnya gimana mengembangkan back-end sistem informasi administrasi rental mobil menggunakan metode Scrum. Ya. Nah,
teman-teman ketika nanti melihat TA kakak tingkat ya, sesuaikan dengan template yang sekarang gitu. Karena ini kayaknya template-nya masih yang tahun sebelum 2023 ya. Tapi kita belajar kontennya saja. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah, kesimpulannya ini ada dua. Harusnya kan tadi karena ada satu rumusan masalah, kesimpulannya harusnya satu. Gitu ya. Nah, tadi bagaimana sistem informasi administrasi rental kan menggunakan metode Scrum. Nah, ini harusnya terjawab ya bagaimana dia menggunakan metode Scrum itu untuk membuat sistem informasinya. Tuh. Kalau di sini sistem informasi administrasi rental mobil di rental mobil Argo Mulya masih menggunakan cara lama yang selalu menggunakan buku besar untuk mencatat semua transaksi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan rental mobil sehingga sering terjadi kesalahan manusia. Ya. Kemudian yang kedua, penelitian ini berhasil mengembangkan dan mengimplementasikan back-end sistem informasi administrasi rental mobil dengan mengambil studi kasus ini ya dan melakukan dua pengujian, black box dan user acceptance test, di mana hasil pengujian UAT-nya didapatkan hasil 85%. Itu ya. Dapat diambil kesimpulan aplikasi sistem informasi administrasi rental mobil dengan mengambil studi kasus ini dinyatakan sesuai dengan harapan. Nah, ini kesimpulannya kurang pas ya, teman-teman. Jadi, ketika kesimpulannya nanti ada dua, kalian sesuaikan rumusan masalahnya itu juga ada dua. Kalau tadi kan bagaimana penggunaan metode apa namanya pembuatan back end ya dengan menggunakan metode Scrum. Harusnya kalau pertanyaan bagaimana itu kan dijawab dengan caranya ya. Jadi kalian bisa menjelaskan cara untuk membuat back end-nya itu seperti apa dan hasilnya gimana ya. Nah, kalau di sini kesimpulan yang nomor satu ini kan menjelaskan tentang dulunya ya sebelum si rental mobil itu membuat suatu sistem informasi. Nah, harusnya di rumusan masalah ditambahkan lagi. Bagaimana cara rental mobil untuk melakukan pengadministrasian gitu ya. Jadi itu bisa terjawab sehingga rumusan masalah dengan kesimpulan itu dia jadi lebih jelas ya. Kemudian di sini sarannya kita lihat sarannya ya masih terdapat kesenjangan dalam penelitian ini sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Oke. Sarannya adalah satu dari pihak rental mobil memberikan saran agar dapat melibatkan user pelanggan. Ya, pelanggan dapat melihat jadwal kosong dan dapat memilih kendaraannya sendiri. Nah, ini sebenarnya bisa disarankan ke penelitian terdahulu bahwa sistem informasi yang dibuat ini ternyata belum ada fitur untuk melihat jadwal kosong ya. Ketika misalnya mobil itu memang nggak disewa gitu. Nah, ini sebenarnya bisa jadi acuan teman-teman atau peneliti selanjutnya ya untuk melanjutkan penelitian ini. Sehingga penelitian ini utuh. Kalau kata Mbak Azra tadi, penelitian berkelanjutan. Gitu. Nah, kemudian dari penulis sendiri melihat bahwa masih ada kekurangan di aplikasi ini, terutama di keamanannya. Nah, keamanannya masih menggunakan konfigurasi default framework Laravel versi 9. Ya. Nah, ini mungkin bisa ditingkatkan lagi oleh peneliti selanjutnya dan juga menambah fitur ini dan meningkatkan keamanan ya, gitu. Jadi sebenarnya ketika kalian memilih suatu topik penelitian itu kayak harusnya sih ya idealnya itu bukan kalian, kita ya. Kadang saya juga masih begitu. Idealnya adalah kita melihat penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu yang sesuai dengan keilmuan kita gitu kan. Kemudian ada peneliti apa ya? Oh, ini masih ada yang kurang nih, bisa dilanjutkan. Nah, itu. Jadi peneliti-peneliti yang kita lakukan itu berkelanjutan. Sehingga tidak ada ketika istilahnya gini, ini penelitian
ini ada nggak penelitian sebelumnya? Enggak ada. Ini penelitian pertama di Indonesia. Nah, misalnya kayak gitu ya. Itu kan terlalu arogan ya. Nah, dan itu sebenarnya nggak boleh untuk eh, dimiliki oleh seorang peneliti. Bahwa kita melakukan peneliti itu memang harus ada dasarnya, penelitian terdahulu. Ya, makanya kenapa di bab 2 juga harus ada penelitian terdahulu. Bab 1 juga, di bab 1 latar belakang itu juga dituliskan ya, 1 atau 2 penelitian terdahulu. Sehingga memang eh, penelitian kita itu mengacu ke penelitian terdahulu. Begitu. Oke, dari eh, penjelasan ini ada pertanyaan, silakan. Ini juga ada penelitian angkatan atas juga. Ya, Oh, silakan gini. Walu ya. Mm-mm. Eh, ini untuk memastikan aja sih, berarti kalau rumusan masalahnya ada 2 atau ada 3, berarti kesimpulannya harus mengikuti jumlah poin di rumusan masalahnya ya, Bu? Hmm. Atau Ya, bisa beberapa poin tapi sebenarnya itu sudah merepresentasikan dari rumusan masalah, Bu? kalau saya sih sesuai sama poin aja, gitu kan. Kalau kesimpulan itu intinya kan menjawab rumusan masalah, gitu. Kalau misalnya memang kamu ada ternyata dari hasil analisis gitu ya, ternyata ini bisa loh disimpulkan, misalnya ada faktor-faktor atau kendala atau apa ya, itu berarti kamu tambahkan aja di rumusan masalah, gitu. Jadi biar biar apa ya, eh, biar sama gitu loh, karena esensinya rumusan masalah itu menjawab kesimpulan itu menjawab rumusan masalah. Nah, ketika rumusan masalah nanti itu kalian tambahkan, berarti rumusan masalah tujuan ya, tujuan manfaatnya pasti nambah 1 poin lagi, ya. Jadi jangan jangan ditinggal ya, itu masih ada kaitannya. Begitu, ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Nah, nggak ada? Rob? Nah, ini ya ada TA dari Desi juga ya. Dia mendesain UI UX website presensi guru dengan metode design thinking. Nah, ini kayak gini ya. Perkembangan teknologi yang diterapkan dalam lingkungan pendidikan membantu proses administrasi, salah satunya teknologi presensi guru. Nah, ini mungkin menggunakan perkembangan teknologi lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian mau em, menuliskan abstrak dengan teknologi presensi guru, nah, ada merupakan, nah itu juga boleh, atau langsung di lokasinya Madrasah Alia adalah salah satu apa gitu kan. Misalnya sekolah di Depok yang presensinya itu masih menggunakan sistem manual gitu. Nah, ini menyulitkan ya. Jadi ada latar belakangnya dulu, kalimat pengantarnya, kemudian latar belakangnya, bahwa presensi yang manual itu menyulitkan staf HRD atau keuangan ya dalam menginputkan gitu, merekap presensi, sehingga perhitungannya makin lama atau apa. Makanya dibutuhkan adanya sistem informasi gitu. Tapi di sini ranahnya pada desain UI UX-nya ya. Gitu. Nah ini ya, hal ini dibutuhkan sebuah digitalisasi. Gitu. Tujuan penelitian ini, nah tujuan bisa. Kemudian metodenya design thinking ya, terdiri dari empathize, define, bla 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 bla. Nah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian research and development. Itu juga bisa kalian tuliskan di abstrak ya. Pengumpulannya bentuk kuesioner, dan pengujian untuk interaksi desain dan pengguna dengan usability testing. Begitu. Kemudian ini hasilnya, perancangan ini menghasilkan sebuah desain UI UX bla 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 dengan skornya adalah 74,7 yang
menunjukkan interpretasi acceptable, grade scale C, dan objective rating good. Nah, gitu. Kalau misalnya di sini kalian tambahkan pengumpulan data berbentuk kuesioner dengan responden berapa. Menggunakan teknik pengambilan sampelnya apa. Nah, kayak gitu juga boleh. Ya, asal itu tadi ada latar belakang, kemudian tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan ya di abstraknya. Nah, kemudian kata kunci yang dipakai ada presensi, ada guru, ya, ada design thinking, dan sistem usability scale. Kemudian kita lihat lagi ke bawah. Ini ya, di rumusan masalah. Nah, di sini mahasiswa ini itu membuat atau menentukan 3 rumusan masalah. Gitu. Gimana proses presensi guru yang dilakukan Madrasah Aliyah sebelum digitalisasi? Ya. Kemudian gimana perancangan UI UX-nya? Kemudian hasilnya gimana? Ya. Nah, ketika rumusan masalah nanti teman-teman mau menambahkan ya, misalnya sekarang 2. Oh, saya tambahkan rumusan masalah aja karena ada kesimpulan yang bisa dituliskan, gitu kan? Berarti ada 3 poin. Rumusan masalah tambahkan 1 poin dan di sini tujuan manfaat juga ditambahkan. Ya, ini berapa ini tujuannya? Manfaat ada 3 ya. Tujuannya harusnya ada. Oh iya 3 ya, ABC gitu. Ya. Nah, kemudian kita lihat di kesimpulannya. Oops, ini rekomendasi. Ini, oh masih 4 ya. Nah, kesimpulannya juga ada 3 poin. Jadi, gimana proses presensi gitu kan sebelum ada digitalisasi? Ya, menggunakan manual. Nah, itu. Kemudian perancangan desainnya gimana? Nah, dijelaskan sama dia. Menggunakan design thinking. Gitu. Ada fitur-fitur apa saja ya yang berhasil dibuat. Nah, ini dari sisi usernya ada dashboard, rekapitulasi, dan profil. Nah, di sisi admin ada dashboard, rekapitulasi, data guru, staff, serta profil. Ya, karena pertanyaannya bagaimana gitu. Kemudian hasil pengujiannya ya bagaimana ya tadi ya? Bagaimana hasil pengujiannya? Ya, menggunakan sistem usability scale, kemudian dilihat bahwa hasilnya 74,7 yang artinya ini ya, acceptable range-nya itu acceptable. Artinya desainnya cukup baik dalam hal kegunaan, kepuasan, dan diterima oleh pengguna. Kemudian grade scale-nya ini grade scale C yang artinya desain itu masih ada perlu perbaikan kecil. Ya. Kemudian adjective rating merujuk pada rating good artinya desain mudah digunakan dan relatif disukai oleh pengguna. Nah, di sini teman-teman hasil pengujiannya seperti apa itu jelaskan ya tuliskan secara apa adanya gitu ya. Misalnya grade scale-nya C atau D atau E gitu kan. Ya udah jelaskan aja. Kemudian di sini kan hasilnya oh memang perlu perbaikan. Karena apa? Nanti bisa dituliskan di saran. Nah, di sarannya kurangnya perpanjangan waktu ya dalam tahapan tes. Ya, kemudian sedikit evaluator dalam pengujian usability testing dan responden dalam pengisian kuesioner. Jadi respondennya dia itu menargetkan berapa tapi nggak memenuhi. Gitu. Dia tuliskan di sarannya. Kemudian, sebentar. Ada kurang teliti juga ya pembuatan skenario tugas di pengujian usability testing. Nah, itu terlihat pada key performance-nya untuk semua fitur admin. Ya, karena terdapat satu evaluator yang nggak menyelesaikan tugas. Nah, ini apa namanya? Jadi temuan kan si peneliti dan itu disarankan ke peneliti selanjutnya. Kemudian grade scale-nya dapat C. Nah, itu juga bisa disarankan ya. Grade scale C ini karena ada pengguna yang membutuhkan bantuan dalam menggunakan desain dan diperlukan sebuah perbaikan desain.
Begitu. Sarannya untuk penelitian selanjutnya juga UI UX website ini bisa di-up-kan gitu kan menjadi sebuah website. Nah, di mana memiliki 3 tampilan layout dan hasil skor interpretasi sistem stability scale, ada acceptable dan lain-lain ya. Jadi kalau misalnya kalian menuliskan sarannya itu hitungannya jelas ya. Kira-kira untuk penelitian lain bisa membuat fitur, bisa menambahkan fitur, bisa menambahkan apa, mengganti framework, terus merubah pakai keamanan apa, nah seperti itu ya. Tuliskan secara jelas dan detail. Itu nilainya, poin nilainya lebih bagus ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Silakan ada pertanyaan, teman-teman. Ibu, saya izin bertanya Bu, untuk Hmm? yang di bagian saran itu sendiri, kalau misal saya ngambil beberapa feedback yang sudah saya lakukan di tahap pengujian susnya itu, untuk saya masukkan di dalam sarannya, misal hanya beberapanya saja Bu, misalkan dari 10 feedback yang ada nih, saya masukin cuma 3 ataupun 2, itu penyesuaian dari style penulisan saya saja, bagaimana Ibu ya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Kalau misalnya menurut kamu, saya menyarankan feedbacknya hanya 2 aja, yang lain-lain nggak perlu, ya nggak apa-apa. Tapi menuliskan di saran itu kan gratis ya. Maksudnya nggak ada beban. Ya kamu tuliskan semua itu nggak apa-apa. Itu lebih baik karena peneliti selanjutnya mungkin akan melanjutkan penelitian kamu itu mungkin hanya beberapa fitur, di beberapa fitur saja, nggak semuanya. Tapi yang jadi apa namanya, penelitian acuan itu adalah penelitian kamu gitu. Cukup jelas, Jaki? Iya Bu, cukup jelas Bu. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Oke, ada yang masih mau didiskusikan, teman-teman? Mungkin selain bab kesimpulan, saran, dan abstrak, silakan. Atau ada kendala dari teman-teman? Oke, rata-rata sudah menghubungi dosen pembimbingnya ya? Sudah pada bimbingan kan, teman-teman? Udah mulai berprogres? Bab 4? Sudah, Bu. Oke. Ya, karena kemarin sudah banyak dosen pembimbing yang juga laporan. Ini udah pada siap untuk ujian hasil. Oh, ya sorry. Di sini ada yang ujian proposal nggak? Ada yang mau ujian proposal? Mungkin bisa raise hand? Ujian hasilnya terlalu cepat ya. Ya gimana lagi? Kita dosen pembimbing juga shock sebenarnya. Waduh, udah waktunya gitu kan. Tapi kalau nggak diburu, diberikan tambahan 2 minggu juga, diberikan waktu tambahan 2 minggu juga nanti progresnya 1 minggu sebelumnya ya. Baru tuh, baru ngejar-ngejar ya.
Oke, ada kendala sebentar. Ini belum dapat tanda tangan untuk perbaikan proposal. Oh iya, teman-teman banyak yang japri, ya nggak banyak juga sih ya, ada beberapa lah, 2 apa 3 mahasiswa yang japri saya, Bu, saya belum belum menyerahkan apa namanya revisi ujian proposal karena belum dapat tanda tangan pembimbing gitu kan. Nah, teman-teman, kalau misalnya dosen pembimbing ini belum ada respon karena kan ujian revisi proposal ya. Nah, teman-teman langsung aja ke dosen penguji ya. Jadi silakan mengirimkan revisi proposalnya itu ke dosen penguji. Nanti konfirmasi aja ke dosen pembimbing bahwa kalian sudah mengirimkannya ke dosen penguji gitu. Kalau saya itu em, anak-anak saya itu saya suruh ke penguji dulu. Kalau nilainya memang udah di atas 70 ya, gitu. Nah, ke penguji dulu nanti pokoknya harus dapat tanda tangan atau disetujuin ya. Revisinya sudah disetujuin baru kan minta tanda tangan. Oke, Bu, kalau dosen pengujinya nggak bisa direspon gimana? Ya udah dikejar lagi gitu kan, mau gimana lagi? Karena sudah mendekati mau ujian hasil ya. Oke, Bu, kalau belum dapat tanda tangan pengujinya udah aman nih, pembimbingnya belum. Nggak apa-apa di chat lagi aja ya, dosen pembimbingnya. Bu, saya eh, sudah dapat tanda tangan dari penguji. Jadi tinggal dapat tanda tangan untuk surat persetujuan revisi dari pembimbing. Pun kalau misalnya nanti kalian minta surat ACC ya untuk ikut ujian proposal ataupun ujian hasil, kalian kan juga nanti minta tanda tangannya pembimbing. Ya, jadi itu disertakan. Cuma gini, em, seluruh administrasi itu tolong diperhatikan ya, dilengkapkan dulu. Gitu. Kenapa? Mungkin pekan depan kita akan membahas tentang template TA, pedoman TA, kemudian syarat-syarat administrasi ya yang harus kalian siapkan sebelum nanti kalian mau mendaftar ujian proposal ataupun ujian hasil. Nah, secara TA-nya berarti paling enggak sudah sudah terlihat ya, udah ada progres di bab 4. Mungkin kalian tinggal pengujian atau analisis data. Oke, iya. Ya, ada yang bertanya, Bu, untuk mengumpulkan revisi harus ngisi Excel dulu, Kak? Iya. Ya, Excel yang itu, respon rubrik penilaian. Gitu. Itu untuk mempercepat dosen penguji cek cek apa namanya revisi kalian. Dan sertakan juga apa namanya TA kalian yang memang sudah direvisi. Ya, oke. Oh, kalau Excelnya nggak dikumpulkan ya. Excelnya nggak dikumpulkan. Nah, mungkin besok pekan depan kita bahas ya persyaratan administrasi itu apa saja. Jadi pekan depan itu tanggal berapa sih? Tanggal 19 ya, teman-teman. Jadi insya Allah nanti tanggal 19 kita diskusikan bersama persiapan secara administrasinya untuk pengumpulan proposal maupun ujian hasil, gitu kan. Nah, nanti tanggal 22 itu fiskalnya sudah mulai dibuka untuk pendaftaran ujian proposal dan ujian hasil. Nah, saya sarankan teman-teman di tanggal eh, pekan ini ya sampai tanggal 20 nanti itu sudah menyerahkan paling enggak bab 1 sampai bab 4 lah ke dosen pembimbing. Sudah ada progres ke situ ya. Karena untuk ngejar-ngejar pokoknya saya wanti-wanti ya teman-teman jangan sampai nanti pada rajin ke dosen pembimbing ataupun dosen penguji pas tanggal-tanggal sebelum deadline, paling tanggal 25-26 ya. Karena itu 24-25 kan weekend ya, 26 hari Senin biasanya akan banyak dosen itu yang eh, akhirnya nggak akan ngerespon gitu, karena terlalu mendadak ya. Jadi silakan kalian bisa komunikasi dengan dosen pembimbing itu sekarang dan misalnya kalian bisa minta izin ya, apakah 2 minggu ini saya bisa lebih banyak berprogres
utamanya di pekan-pekan tanggal 22 sampai 26 gitu. Karena nanti kalau misalnya ada telat nih, telat mengumpulkan atau apa, nanti em, semuanya itu akan mencari kambing hitam gitu ya. Ya karena dosennya begini, ya karena mahasiswanya begini, ya karena di kelas TA-nya begini. Nah itu ya, daripada itu harus terjadi di kelas ini, saya harapkan sih nggak ada ya. Jadi teman-teman bisa lancar semuanya, bisa ikut ujian proposal dan ujian hasil besok yang akan dibuka di tanggal 22 ya. Meskipun kalian misalnya, Bu, saya baru ikut ujian hasil. Iya, nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan nggak ikut ujian sama sekali ya, karena itu nanti akan effortnya lebih lagi di semester depan. Kalau udah ujian proposal kan paling nggak sudah bernafas lega gitu ya. Tinggal apa namanya meneruskan hasilnya aja di semester depan. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi atau ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Ya, Zaki. Bu, saya izin bertanya Bu. Ini kan berdasarkan dari ini ya, apa namanya? Referensi template buat PPT Bu. Maaf Bu terlalu jauh buat PPT nih. Kan Ibu Tiffany pernah ngasih ya Bu ya. Sedangkan dari beberapa template yang Bu Tiffany ngasih itu belum ada slide batasan Bu. Apa emang template belum diperbarui atau gimana Bu ya? Apa emang ditambahkan sendiri aja Bu buat penjelasan batasan masalah gitu? Oh, oke. Kalau di template TA yang pernah kita share itu sebenarnya kayak secara garis besar ya, gitu itu. Kalau misalnya kalian merasa, oh saya perlu menampilkan ada batasan masalah, ya nggak apa-apa, terserah. Kalian tambahkan sendiri. Tuh. Yang penting ketika presentasi itu kalau nggak salah ya, dan waktunya nggak diubah juga, itu maksimal 15 menit. Begitu. Karena kemarin itu infonya ada yang jangan 15 menit terlalu panjang, 10 menit saja gitu kan. Nah, 10 menit itu mempresentasikan bab 1 sampai 5 kemudian demo apa namanya aplikasi juga itu kan kayaknya kurang gitu ya waktunya. Makanya dibuat 15 menit. Nah, di mana kalau saya idealnya adalah 7 menit kalian presentasi bab 1 sampai bab 5, kemudian nanti 5 menit demo aplikasinya. Begitu. Tapi di sekitar 7 menit itu terserah kalian mau menuliskan apa. Yang terpenting adalah di poin-poin bab 1 misalnya. Latar belakang itu kan paling penting ya. Latar belakang, rumusan masalah. Nah, kemudian nanti bab 2-nya pendekatan apa yang kita pakai, teori apa yang kita pakai, metode apa gitu kan. Kemudian bab 3-nya penelitian jenis penelitian apa, kemudian berapa banyak responden yang kita pakai, pengujiannya apa. Nah, keempat, hasil pengujiannya itu. Hasilnya seperti apa, bab 5 kesimpulan salah. Jadi, batasan masalah itu hukumnya sunnah sih. Kalau waktunya ada dan kalian mau menyampaikan itu termasuk penting, silakan. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak disampaikan juga nggak apa-apa. Mungkin nanti akan ditanya waktu sesi tanya jawab gitu. Yang terpenting di TA kalian tuh ada ya. Gitu. Itu tips apa namanya? Sudah kita buka ya bahasannya untuk menyusun PowerPoint persiapan sidang akhir. Berarti Oke? maaf Bu, Hmm. ini mau bertanya lagi. Ini kan Hmm. di akhir slide-nya ada posisi penelitian. Berarti baiknya kalau misal untuk memotong ataupun memangkas waktu presentasinya, alangkah baiknya dihapuskan saja Bu ya. Iya, heeh. Nggak usah kalau eh, poin itu posisi penelitian nggak usah menurut saya ya. Jadi yang penting itu tadi latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan aja kayaknya masih 50-50 gitu kan. Yang penting kan di rumusan masalahnya. Kemudian nanti bab 2-nya metodenya pakai apa, misalnya kalian pakai framework apa gitu kan. Terus nanti pengujiannya menggunakan apa, terus bab 3-nya jenis penelitian yang kalian pilih, terus pemilihan informan, ya informan, responden ada berapa banyak,
Ya, menggunakan kuantitatif, kualitatif itu. Kalau posisi penelitian nggak usah, itu nanti aja kalau ditanyain, misalnya state of the art dari penelitian ini apa, baru kalian jawab. Novelty-nya dari penelitian ini apa, baru kalian jawab. Ya bisa pada posisi penelitian, pada penelitian terkait. Nah itu juga bisa kalian eh, kaitkan dengan itu, ya. Iya ya teman-teman ya. Jadi memang em, oke ya. Untuk link dokumen pentingnya sudah saya share ya, sudah saya pin di grup, kemudian sudah saya share di Zoom sini. Oke, untuk teman-teman yang gini ya, kita itu di TA ini tuh berprogres. Jadi jangan sampai ada yang menyudutkan salah satunya ya. Kecuali saya mungkin ya. Saya yang menyudutkan kalian boleh ya. Tapi nanti mungkin satu saat akan berbalik kalian yang menyudutkan saya gitu. Tapi berharapnya di sini tidak ada yang saling menyudutkan ya. Progres bagaimanapun itu apa namanya penting untuk saya reminder. Utamanya di sini harapan saya adalah yang belum ujian proposal harus segera ya. Jadi kalau misalnya kalian ada kendala apapun, udah nggak usah malu ya. Paling enggak kita jangan, ya itu tadi ya, jangan menyudutkan dan beri motivasi untuk teman yang mungkin belum proposal. Mungkin di kiri kanan kalian itu ada teman kalian yang belum ikut ujian proposal, silakan dicolek-colek ya. Ayo, ayo dong gitu. Biar cepat kelar gitu ujian proposalnya. Karena sayang banget ya kalian kuliah selama 4 tahun, ya 3,5 tahun lah ya, 3,5 tahun untuk effort 1 semester untuk TA ini kan hitungannya 3 SKS tapi rasanya kayak 48 SKS ya gitu Mbak Azra ya. Saking penuh effortnya gitu kan, kita harus fokus di sini. Makanya kenapa di sini teman-teman yang belum ujian proposal, ayo dong ya ikut ujian proposal besok. Dan yang ujian hasil misalnya, Bu saya ujian hasilnya kayaknya nggak bisa deh ikut yang besok, diusahakan dulu ya. Kalau misalnya coba diskusikan dengan dosen pembimbing gitu. Nah kalau misalnya Bu, saya ujian hasilnya belum selesai nih naskah saya masih bab 3 gitu kan, belum bisa ikut ujian hasil. Ya nggak apa-apa. Yang terpenting kan kalian sudah berprogres di bab 1, 2, 3, ujian hasil masih bisa di semester depan dengan segala resikonya ya yang kalian tahu sendiri gitu. Yang terpenting jangan berhenti ya. Mungkin dari saya ada kata-kata yang memojokkan kalian, tapi sebenarnya kan fokusnya pada kalian punya kendala apa sih? Yuk kita diskusikan bersama gitu. Biar kalian nggak merasa sendirian juga ya. Makanya kenapa kalau saya tanya siapa yang sudah sampai bab ini, nah itu sebagai penyemangat juga. Siapa yang belum proposal itu sebenarnya tujuannya adalah apa namanya teman-teman biar nyemangatin. Ayo ada yang perlu didiskusikan kan? Karena yang belum proposal pasti saya dulukan diskusinya karena ini sudah pada banyak yang sudah mau ujian hasil ya. Maksudnya adalah proposal itu sudah khatam. Jadi kita sama-sama bisa bisa diskusi gitu ya. Jadi memang tujuannya ke situ. Oke ya. Gak apa-apa. Pokoknya terus terus berprogres dan jangan ditinggal ya. Karena kalau misalnya iya naudzubillah gitu kan sampai ada yang di DO itu kan sayang banget ya, terus ngapain dulu kuliah kok nggak dikerjakan TA-nya gitu ya. Nah oke. Ya ada yang tanya ya Bu, ada minimal halaman dalam penyusunan tugas akhir nggak? Ya minimal 500 halaman ya. Ya udah ya udah terjawab ya. Oke. Ada yang bilang Bu, jujur saya ketar-ketir syarat bimbingan seminar hasil itu harusnya 3, sedangkan saya baru 1 karena saya ketinggalan untuk masuk grup. Oke, nggak apa-apa. Jika di akhir saya hanya ada 2, bagaimana Bu? Namun untuk proposal ada sampai 5. Nah, menurut saya ya,
Untuk teman-teman itu isikan aja mulai dari proposal gitu ya. Terus nanti Bu di bimbingan ini hanya 2 saja, ya udah satunya tambahin aja revisi apa namanya? Revisi progres bab 4-5 sebelum ujian hasil atau bimbingan ujian hasil. Kan bimbingan itu tidak hanya tatap muka ya dalam online gini. Kita biasanya chat by Telegram, by WA itu termasuk bimbingan loh. Kalau misalnya teman-teman, Bu saya sudah menghubungi dosennya tapi dosen pembimbing atau penguji nggak respon. Nah itu kan juga bisa dijadikan bahan bimbingan ya. Jadi cukup screenshot aja bukti percakapan kalian, bukti diskusi kalian. Nah itu masukkan ke log bimbingan. Kan ada ya di situ yang screennya. Gitu. Ya. Terus kalau misalnya memang kalian kurang, oh tapi ternyata bisa apa saya melakukan diskusi dengan dosen lain, ya nggak apa-apa di situ tulis aja berdiskusi dengan ini masalah ini gitu. Kan istilahnya progres kan banyak ya. Bimbingan kan memang wajibnya adalah dengan dosen pembimbing, tapi sunahnya kan juga banyak gitu. Pokoknya usaha kalian melakukan bimbingan itu gimana itu tuliskan aja ya pada log bimbingan. Gitu. Ya, udah nggak ketar-ketir ya, Raka. Ada yang mau lihat mobil jam 12 bisa nggak, Pak? Mercy. Ya. Mercy. Oke. Ya. Ada lagi, teman-teman? Cukup? Bentar, aku stop recordnya.